Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bersua dan bisa bersama lagi ya. Walaupun tidak harus bertatap muka, kita bisa mendengarkan lewat indera dengar Anda pagi hari ini di gelaran Nutrisi Keluarga. Nutrisi Keluarga untuk hari ini, edisi Jumat 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 20 Oktober 2023, menempatkan saya Ali Rahman hingga usai nanti tentunya. Dan pendengar, selain Anda menyimak melalui media audio, Anda juga bisa menyaksikan live video streamingnya di YouTube channel Persada ya, yaitu di akun 102,2 Persada FM ya. 102,2 Persada FM. Dan bersama kita adalah Mas Arief Kurniawan, SSTFT, FTRMSI, fisioterapis peminatan anak dari PNTC Colomadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat, Mas. Nggak kerasa sudah ketemu lagi, sudah 7 hari lagi ya, Mas ya. Iya, cepat sekali. Cepat sekali, alhamdulillah. Hari ini kita akan bicara mengenai perkembangan gerak terampil pada balita atau motor skill development. Perkembangan gerak terampil ya. Betul. Gerak terampil seperti apa? Nah, kita akan dengarkan bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Silakan Mas Arif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Persada FM di mana pun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM di acara Nutrisi Keluarga, Tumbuh Kembang Anakku. Kali ini kita mengangkat tema tentang perkembangan gerak terampil pada balita atau motor skill development. Wah, bahasanya keren ya Mas ya. Jadi sebenarnya kenapa sih ini penting ya? Kalau menurut saya, karena saya sebagai praktisi fisioterapi peminatan anak itu, sekarang itu ada sedikit pergeseran Mas, pergeseran tentang pola aktivitas pada anak-anak balita. Jadi orang tua harus paham sekali tentang perkembangan pergeseran pola anak balita. Pergeseran pola aktivitas pada anak-anak balita. Jadi orang tua itu harus bisa mengamati. Kembali lagi di materi kita, di acara kita ini kita ngelik orang tua mengingatkan bahwa penting sekali pendampingan, penting sekali pengawasan ketika anak kita itu masih balita. Nah, kali ini tentang motor skill development, perkembangan gerak terampil. Gerak terampil itu apa sih? Ya, contohnya ada dalam keilmuan kami ada namanya gerak dasar, ada gerak terampil. Ya, gerak dasar. Ya, ada gerak dasar itu contohnya begini. Gerak dasar itu gerakan yang sangat-sangat dasar pada bayi 0 sampai 12 itu masuk dalam kemampuan gerak dasar dan fungsional dasar. Nah, gerak terampil itu setelah perkembangannya terjadi setelah gerak dasar ini fase pertama itu selesai Mas. Contoh gerak terampil: lari, loncat, lompat, lempar, lari, loncat, lompat, lempar, tangkap, tendang. Nah, itu contoh-contoh naik tangga. Itu contoh-contoh kemampuan gerak terampil. Berarti 2 tahun ke atas itu. Ya, betul. Nah, kenapa saya mengangkat tema itu? Karena di awal tadi saya sampaikan ada pergeseran pola aktivitas pada anak-anak balita ini, terutama karena pasca pandemi ya Mas Ali. Nah, salah satu penyebabnya karena pergeserannya ini bukan mengarah ke aktivitas si anak ini semakin banyak, itu aktivitas fisiknya semakin banyak, itu tidak, tapi sedikit mengalami penurunan. Oleh karena
faktor yang utama adalah faktor berat badan, obesitas. Oh ya. Ya, kalau sangat mendukung sekali itu. Ya, jadi pencetus utama terjadinya ketidakmaksimalan perkembangan kemampuan gerak terampil yang tadi saya sebutkan itu pada anak-anak kita, pada balita kita itu adalah salah satunya adalah yang paling kuat adalah obesitas. Jadi bukan karena meskipun ada faktor yang lain yang menyebabkan dia terjadi keterlambatan perkembangan kemampuan gerak terampilnya itu tadi, tapi obesitas ini yang secara general akan menghambat kemampuan gerak yang tadi saya sebutkan. Kalau anaknya obesitas, disuruh lari berapa meter sih Mas? Suruh bal-balan aja lah. Yeah. Kira-kira nendangnya seberapa kuat? Suruh loncat karet misalkan. Loncat karet kira-kira bisa enggak? Gitu kan. Suruh melempar bola, suruh dia main poli. Nah, main poli lempar-lemparan bola lah. Kalau anak usia balita kan belum bisa permainan yang sifatnya mengandung yang harus ada aturan tertentu, itu saya rasa belum bisa. Lempar tangkap bola, masukkan bola ke ring basket dan sebagainya. Itu seberapa kuat sih? Karena kalau dia nomor satu penyebabnya adalah obesitas. Nih, terus apa lagi? Nah, identiknya anak obesitas itu adalah dia mager, malas gerak. Nah itu. Nah oke, itu salah satu penyebabnya. Nah kenapa? Kembali lagi ada pertanyaan. Kenapa motor skill development pada balita usia 2 tahun sampai 5 tahun itu penting? Anakku nggak bisa lari kan ya nggak apa-apa, kan udah bisa jalan. Nah itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Anakku nggak bisa loncat nggak apa-apa, anakku udah bisa baca, bisa jalan, bisa ngapa-ngapain sendiri. Anakku nggak bisa nendang bola, nggak bisa lempar tangkap bola misalkan, ya nggak apa-apa. Apakah itu penting? Kalau dilihat secara aspek kebutuhan tentang perkembangan gerak, itu merupakan komponen yang penting. Salah satu komponen yang penting adalah tentang bagaimana anak ini mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan anggota gerak tubuhnya terhadap tugas yang diberikan. Contohnya melempar bola. Kita ngajari anak kita ngelempar bola itu kan pakai hitungan ya Mas ya. Yuk siap ya Dek ya, 1, 2, 3. Itu fokus ya. Iya. Lah kalau fokusnya nggak ada, itu nggak usah latihan itu buat apa? Saya nggak ingin, mungkin orang tua menganggap anak saya nanti nggak jadi pemain bola. Bukan pemain bola, bukan pemain voli. Enggak ada hubungannya masalah bakat itu, nanti ceritanya lain lagi. Tapi ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan yang harus dipunyai pada anak-anak balita. Karena memang perkembangan kemampuan komponen geraknya itu harus melewati itu gitu Mas. Jadi titis-titisan itu bagus itu. Betul sekali. Sekarang tumpuk dilempar itu ya. Dulu kalau mainan apa Mas namanya engklek ya Mas ya. Engklek. Nah, titis-titisan loncat dengan satu kaki. Terus kemudian ada namanya gacoknya dilempar dan sebagainya. Titis-titisan main kelereng dan sebagainya. Itu bukan hal yang bisa digantikan dengan teknologi, dengan gadget. Itu tidak bisa. Main bolanya main di HP saja tidak bisa gitu loh. Karena tujuannya adalah kenapa anak ini harus melewati fase itu untuk memaksimalkan kemampuan koordinasi gerak. Kalau koordinasi geraknya bagus, maka kemampuan konsentrasinya, kemampuan fokusnya, kemampuan memutuskan bahwa ini aku harus nendang bola saat ini hitungan ketiga itu ada gitu loh Mas. Karena nanti jangka panjangnya anak harus bisa mempunyai pendirian, harus mempunyai kemampuan untuk decision making, memutuskan iya apa tidak gitu loh. Iya apa enggak ya. Jadi itu hal yang sederhana ketika kemampuan motor skill itu harus diasah di 3, 4, 5, 6 tahun lah. Maka itu ada di sekolah TK Mas. Sekolah TK kan banyak mainannya, yang ayunan, yang prosotan. Prosotan itu sederhana kalau kita lihat. Kalau prosotan itu pasti kan ke atas. Anak harus naik dulu naik tangga kan, sampai atas. Begitu sampai atas, ketika anak ini belum punya pengalaman main prosotan,
butuh waktu dulu, butuh support dulu untuk meluncur. Ayo deh, ayo, nggak apa-apa, berani, ayo dan sebagainya, mensupport mentalnya untuk berani memutuskan hitungan ketiga langsung meluncur. Coba kira-kira kalau tidak didorong seperti itu bagi anak yang belum punya tidak punya pengalaman atau anak dengan ya mohon maaf ini untuk secara interaksi sosialnya di rumahnya terbatas ya Mas ya gitu kan. Yang tinggal di perumahan termasuk saya kan interaksi sosial dengan teman sekelilingnya terbatas itu bisa jadi itu belum punya pengalaman dia memutuskan harus berani prosotan gitu loh. Sederhana. Nah, kok penting toh main prosotan harus naik tangga? Penting. Selain ototnya harus kuat, dia punya mental yang kuat, keberanian, fokus, konsentrasi, naik tangga 1, 2, 3, koordinasi gerakan kanan kiri harus melangkah, harus merosot dan sebagainya. Itu diputuskan, hitungan 1, 2, 3 langsung turun. Berani. Kalau itu nggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Jadi generasi apa itu kan sudah bisa terbayangkan. Nanti akhir endingnya yang secara pengalaman klinis yang saya temui, tipikalnya anaknya yang apa ya, abstrak ya Mas ya. Jadi dia tuh nggak punya pendirian gitu loh Mas, nggak punya keberanian. Mentalnya itu secara perkembangan anak zaman now itu kurang gitu kan, karena memang salah satunya dari kebutuhan akan geraknya itu tidak terpenuhi. Nah kemudian terus main bola sama nendang bola, melempar bola, ndak sederhana. Di rumah kok senengannya main bola, nendangi terus, ndak apa-apa, bagus itu. Nanti jadi pemain bola, ndak usah jauh-jauh. Harapannya, ekspektasinya itu jangan terlalu jauh. Gitu. Nah itu sekilas tentang pentingnya perkembangan motor skill pada balita yang memang orang tua itu menurut saya harus paham dengan itu. Gitu. Yang itu gerak terampil tadi ya. Yang artinya harus alangkah baiknya dilewati tahapan ini untuk harus dilewati. Anak-anak harus dilewati. Tidak bisa di skip Mas. Harus ada. Tidak bisa diloncati. Berarti mainan-mainan zaman dulu itu bagus ya? Bagus semua. Jenengan ngalami bendek apa tidak? Ngalami. Bendek itu kan naik ke atas. Harus dipukul pada timing yang tepat. Timing yang tepat, titis semua. Nah sekarang bisa enggak? Nah main bola aja lah. Sekarang kan boleh main bola. Main bola apa? Harus kan dileskan ke sekolah sepak bola? Enggak. Main bola sama tetangganya aja, seumuran aja dulu. Kalau nanti memang ada bakat menonjol, dia punya keterampilan dalam mengasah bola, ya silahkan. Tapi tujuannya ketika dia balita, kenalkan dengan aktivitas-aktivitas dasar itu, motor skill itu tadi, lari, lompat, loncat, lempar, tangkap, tendang. Terus cruising itu naik tangga. Itu yang harus bisa. Lari aja Mas. Larinya seberapa cepet tuh anak sekarang itu. Nggak ada kan sekarang. Ayo balapan lari 1, 2, 3. Itu sudah saya jarang menemui kan di lingkungan kita. Dulu zaman zamannya Mas Ali sering itu mau pulang dari masjid balapan lari gitu kan. Sekarang nggak ada lari itu hanya momen-momen tertentu, mungkin sambil main bola, sambil ngejar apa, dan itu intensitasnya tidak sebanyak anak-anak zaman dulu gitu loh. Lari itu penting, konsentrasi, keseimbangan, koordinasi gerakan, terus daya tahan tubuhnya ya terasah. Nah tapi kalau anaknya lari-lari terus tanpa ada tujuan, nah itu yang baru bermasalah. Nggak ada apa-apa di dalam rumah, lari terus, nah itu ceritanya lain lagi nanti. Tapi kalau yang kemampuan motor skill ini, anak harus bisa lari 2-3 tahun diajak lari, muter stadion manaan, ayah ibunya, ayah bundanya juga lari, yuk lari bareng-bareng, diajak lari, bagus, tidak ada salahnya. Semampunya dalam artian
bisa mengontrol gerak yang disadari untuk berlari. Oh, ini lari namanya. Dia punya pengalaman. Coba lari kencang, ayo balapan sama kakak dan sebagainya. Itu hal-hal yang menurut saya juga perlu bisa diterapkan dalam aktivitas fisik untuk perkembangan motor skill. Ya, gitu. Seperti itu ternyata bukan hal yang sepele dan harus diutamakan ya para orang tua tentunya. Pendengar yang tentunya ini menjadikan perhatian tersendiri bagi Anda yang anak-anak balita nih ya, 2 tahun ya, ke sana 2 sampai 5 begitu. Jadi maknanya permainan anak-anak itu besar sekali ya. Betul, Mas. Itu dirancang oleh praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman. Praktisi yang sudah fokus, sangat berpengalaman, melatih mental. Betul. Ya, bisa dibayangkan kalau itu tuh nggak ada gitu loh. Olah mainannya kan jadi tanpa hasil riset penelitian itu sudah membuktikan hasilnya main bentik itu kemampuan motoriknya jadinya titis. Itu harusnya bisa diteliti. Ya. Baik, kita juga mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan mungkin ada yang ditanyakan sekitar tumbuh kembang anak ataupun sekitar yang kita perbincangkan tadi di line telepon 02716381123 atau WA di 08139389.000. Sekali lagi di 0271 untuk teleponnya ya, 6381123 atau WA dan SMS di 08139389.000. Atau juga bisa live chat di YouTube 102,2 Persada FM akunnya ya. Silahkan bubuhkan komen Anda di situ untuk pertanyaannya. Kita akan lanjutkan kembali terkait gerak terampil pada balita ini, perkembangan gerak terampil pada balita setelah kita simak jeda pariwara yang berikut ini. Baik, masih kita bersama dalam nutrisi keluarga. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda. Kembali seperti yang sudah kita sampaikan di tema, yaitu perkembangan gerak terampil pada balita. Kami juga sampaikan informasi saat ini untuk Anda yang ingin bergabung. Anda bisa di line telepon 0271 6381123 ataupun Anda yang ingin WA dan SMS di 0811, maaf salah ya, itu TV ya, 08139389.000. Ya, terkait gerak terampil ini sekarang apa yang harus dilakukan orang tua, Mas, apabila mungkin sudah terlanjur atau yang belum terlanjur? Ya, bagaimana mencegah? Kalau yang belum terlanjur, yang istilahnya usia balitanya itu menginjak usia 2 tahun lebih dan menyimak siaran kita tentunya, Mas. Saya rasa bisa mempertimbangkan untuk mengawasi, untuk mendampingi bagaimana sih perkembangan kemampuan motor skill gerak terampil pada putra putrinya setelah usia ini. Itu bagi yang menyimak gitu kan. Nah, terus kalau yang usianya sudah melewati, coba dicek aja bagaimana. Dicek dalam artian yaitu tadi gerak terampil sederhana, ada lari, lompat, loncat, lempar, tangkap, tendang. Ya, itu saya rasa harus dimampu. Karena kalau masuk sekolah TK sudah ada beberapa TK itu yang ngetes itu, Mas. Itu ngetes sebelum masuk. Ngetes kemampuan gerak terampil. Artinya itu kalau nggak lulus nggak diterima ya, atau bagaimana? Saya nggak tahu kalau diterima atau enggaknya. Saya sudah melihat ada beberapa sekolah itu memang sudah mungkin memeriksa, memetaan bagaimana, oh ini tipikalnya anaknya yang tipikal fisiknya, kinestetiknya, gerakannya bagus nih, atau yang bagaimana, atau bukan menjadi pertimbangan diterima atau tidak, saya rasa. Tapi itu hal yang sederhana yang saya rasa juga harus diterapkan di sekolah
PAUD atau TK. Karena gerak terampil itu fase puncaknya adalah perkembangannya di 3 sampai 5 atau 6 tahun. Dan itu tidak terulang lagi. Bagi yang sudah selesai melewati usia itu, coba dilihat aktivitas fisiknya selama anak ini, misalkan usianya ini sudah kelas 1 atau 2 SD. Bagaimana aktivitas fisiknya di sekolah dan di rumah. Di sekolah bisa disampaikan, bisa ditanyakan oleh ke gurunya, kalau jam olahraga bagaimana anak saya, apakah bisa mengikuti dengan pelajaran olahraga di sekolah, misalkan ada kegiatan ekstra sepak bola, ekstra berenang, ekstra memanah dan sebagainya, bagaimana perkembangannya. Itu juga bisa ditanyakan ya. Nah, kalau memang istilahnya ada laporan yang mengandung catatan bahwa ini anaknya kalau main sepak bola itu kok larinya nggak kenceng misalkan, nah itu barulah kita mengevaluasi kembali. Nah, mengevaluasi terus nanti bagaimana? Apakah harus saya ajak lari-lari? Ya. Nah, apakah harus diajak lari-lari dan sebagainya? Kebetulan anaknya ini udah besar, udah tingkat kognitifnya sudah bagus nih, sudah nggak mau bergerak dan sebagainya. Nah, coba dialihkan dengan aktivitas fisik yang lain. Jadi tidak harus berlari karena sudah melewati usianya itu tadi. Tapi yang terpenting adalah terjaganya aktivitas fisik, olahraga di usia-usia setelah usia perkembangan motor skill itu harus terjaga. Penting sekali saya rasa. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mencegah anak ini tidak terjadinya obesitas. Obesitas, kenapa obesitas Mas? Sekarang menjadikan anak gemuk itu gampang loh Mas. Apa, lihat apa? Enggak, bukan. Apa? Makanan fast food cepat saji, kita duduk di rumah aja dadang sendiri loh. Itu loh. Jadi kalau istilahnya menginginkan anak saya biar gemuk, caranya bagaimana? Di rumah kalau nggak ada duitnya nggak bisa datang. Nggak perlu pakai duit Mas. Karena kita kalau bayarnya kan nggak pakai duit. Ya kan, tinggal di klik aplikasi yang warna hijau atau orange, itu bikin gemuk ya. Itu bisa membuat gemuk. Karena begini, saya membaca tentang artikel, ada istilahnya namanya epigenetik. Epigenetik itu suatu kondisi di mana gambaran dalam satu keluarga ini adalah gambaran anak dengan kondisi obesitas. Kenapa dikatakan epigenetik? Jadi obesitas, kegemukan itu sekarang ini tingkat persentase dari faktor genetiknya itu sudah sangat kecil. Bapak ibunya kurus, anaknya kok gede banget. Nah, itu adalah faktor epigenetik. Kenapa epigenetik itu bisa terjadi? Nah, karena pola pengasuhan ini sebelum tidur ayo makan nasi goreng dulu jam 9 malam. Makan dulu. Bangun tidur ini susu biar kuat dan sebagainya. Nah, boleh, cuma yang menjadi pertimbangan seberapa banyak aktivitas fisik anak ini. Kalau berangkat sekolahnya jaraknya 3 km atau 2 km, dia naik sepeda, oke, siap. Butuh energi yang kuat. Pulang pergi loh Mas, apalagi panasnya kayak gini. Jam 2 siang pulang naik sepeda, itu butuh energi yang kuat. Boleh. Lah tapi kalau dengan tingkat konsumsi suplemen nutrisinya yang luar biasa, tapi aktivitas fisiknya terbatas, berangkat sekolah diantar naik mobil, nggak kepanasan, sampai sekolahan langsung dijemput, dibukakan pintu sama penjaga sekolahnya, masuk ke dalam ruang kelas sudah AC lagi, tidak pernah kena panas, hanya duduk aja belajar, udah kurang. Sekolahnya di lantai bawah, kalaupun di lantai atas sekolahnya ada liftnya, mengurangi aktivitas dosis untuk kebutuhan geraknya dia sangat kurang. Nah, itu yang dikatakan namanya epigenetik. Kebiasaan kita memfasilitasi anak kita dengan konsumsi yang berlebihan, sehingga terjadilah ini obesitas. Padahal bapak ibunya nggak obesitas, itu banyak. Bukannya turun dari mbahnya. Enggak. Itu sekarang sudah mengecil Mas, sudah persentasenya. Jadi karena kita secara tidak sadar, mumpung mau makan kita kasih makanan yang banyak gitu kan. Tapi kita tidak mempertimbangkan bagaimana kebutuhan gerak anak ini.
harusnya sekali ada intake nutrisi masuk itu harus segera tereksekusi menjadi sebuah energi. Habis makan sate ya udah nanti bal-balan sama temennya dan sebagainya. Saya rasa itu hal yang cukup normal dan ideal untuk penyerapan dari energinya. Nah itu karena obesitas itu tadi juga menghambat itu tadi perkembangan kemampuan motor skill kalau gerak terampil pada balita. Begitu Mas Ali. Baik. Ini ada pertanyaan dari WA yang masuk ke redaksi dari Mr. Ghazali Junior. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi bila anak berkelebihan power? Karena SID apa ini SID? Suka lari-lari untuk dua arah, kurang respon dan seringnya maaf ngamuk-ngamuk. Nah, anaknya itu aktif banget Ustadz. Untuk gadget, alhamdulillah anak kami tidak mengenalnya. Umur sudah 5 tahun. Terima kasih. Ya, ini gambaran khusus Mas. Gambaran khusus dengan gambaran yang perlu perhatikan adalah bukan aktivitas fisiknya saja, bukan tenaganya kok nggak punya kesel dan sebagainya. Ya, ini yang kita lihat adalah faktor gambaran neurologisnya. Jadi gambaran di otaknya, itu kan otaknya dulu. Jadi tidak hanya melihat secara kemampuan kapasitas fisiknya dia kok seolah-olah nggak punya kesel, nggak punya itu tidurnya kebalik malam terus dan sebagainya nih. Itu mengarah ke apa? Nah, itu membutuhkan pemeriksaan yang lebih komplit lagi. Nah, dari pertanyaan itu saya hanya bisa memberikan saran Mas Ali. Jadi dalam artian ya karena memang tidak ketemu langsung dengan kondisi si putra, kondisinya seperti apa gitu kan. Saya hanya memberikan saran secara umum dalam artian untuk mengurangi aktivitas fisik, meredam energinya yang berlebihan itu tadi. Nah, sesekali lah diajak ke tempat yang tingkat cahayanya itu tidak terlalu terang. Di dalam kamar sambil dipeluk, lampunya diredupkan, dipeluk, dielus-elus kalau mau tidur sesekali. Biar apa ini? Biar maksudnya tidak merangsang aktivitas. Jadi kalau ini terang, pengennya main, lari-lari gitu. Nah, masuk ke mata, rangsangan cahaya ini masuk ke mata akan mengaktifkan lagi secara hormon adrenalinnya dia itu akan muncul lagi Mas. Gitu loh. Kalau kita tidur itu kan sebaiknya lampunya redup ya, untuk mencapai kualitas tidur yang deep sleep, kualitas tidur yang sangat nyenyak, itu yang dicapai dulu. Jadi untuk mengimbangi dia sudah aktivitas fisiknya kuat, tidurnya ya harus nyenyak kan begitu toh Mas. Jangan sampai tidurnya ini nggak nyenyak gara-gara terlalu capek atau dia tidak merasakan capek. Nah itu hal yang pertama. Kemudian boleh melakukan masas kalau bisa atau dipijat ya dengan hal yang sederhana. Masas sederhana, apalagi yang melakukan orang tua, tentu hasilnya akan lebih signifikan kalau dilakukan secara konsisten. Nah itu untuk meredam dulu, memperbaiki tidurnya, tidak bergerak lebih banyak, dia lebih tenang dulu. Nah itu. Jadi ini yang diselesaikan adalah mengurangi tingkat hiperaktivitasnya itu tadi. Jadi ini tujuannya mengurangi dengan membuat suasana dia lebih kalem ya Mas ya, lebih kalem, lebih tenang, tidak kemerungsung, tidak dia terstimulasi untuk lebih banyak bergerak. Itu hal-hal yang perlu dilihat. Kemudian dimasas boleh, diajak ke kolam renang, main berenang bersama ayah sama ayah misalkan, diajak renang. Kalau aktivitas di kolam renang beda ya? Beda. Kalau nanti diajak berenang, dia main air, oke, main air. Kita lihat apakah ada perbedaan setelah dia main air dengan dia bermain dengan tidak di air, bermain di daratan. Kalau di air itu dia bisa lebih rileks, lebih tenang, berarti memang lebih maksimal untuk pengeluaran energinya dibandingkan dia bermain di darat.
maka bisa dijadwalkan secara rutin juga aktivitas bermain di dalam air. Apakah harus berenang? Ya, kalau memang sudah memahami instruksi, tidak masalah. Tapi kalau belum memahami instruksi dengan teknik tertentu gaya renang, ya saya sarankan masuk dulu dalam air, bermain di dalam air. Itu juga bagus ya untuk mengurangi tingkat energi yang berlebihan. Nah, hasilnya apa? Kenapa itu harus dikeluarkan energinya di dalam kolam? Yang dicapai adalah efek relaksasi. Energi keluar semua, maka ada namanya hormon inhibitory, hormon yang untuk relaksasi itu akan mulai muncul. Sama halnya seperti di massage, di pijat itu tadi. Kalau dia lebih bisa muncul, dia akan lebih tenang, lebih bisa terkendali, tidak kemerungsung lagi. Itu Mas Ali. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Bisa kalau membutuhkan penanganan khusus, tentu hasilnya akan lebih baik. Entah di terapi, fisioterapi atau okupasi terapi, tentu hasilnya akan lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau orang tua bisa melakukan saran yang tadi saya sampaikan dengan dosis yang konsisten, jadi tidak sekali terus selesai, itu enggak konsisten. Ya, insya Allah ada sedikit beda lah untuk terkait dengan energi tadi yang berlebihan, dengan gambaran yang sekilas adalah mengarah ke hiperaktif gitu Mas Ali. Gambaran sekilas mengarah ke hiperaktif ya. Iya. Mungkin kalau rumahnya dekat, rumahnya mana ya ini untuk penanya bisa disampaikan ya. Biar teman. WA saya aja. Oh, ya. Maaf, SID, Sensory Integration Disorder. Jadi anaknya super aktif untuk main SID. air. Tidak apa-apa. Bisa 4-5 jam per hari untuk main airnya nih Mas. Memang untuk 2 arah belum maksimal, sehingga selama ini kami masih terapi okupasi. Ya, bisa okupasi, cuma kalau lebih optimalnya ada program relaksasi. Ya, dia juga harus rileks ini badannya, lebih tenang dulu. Jadi tadi yang saya sarankan, orang tua lakukan massage, masukkan dalam tempat yang lebih tenang, lebih banyak dipeluk. Nah, itu saya rasa bisa mengurangi untuk tingkat aktivitasnya. Gitu ya. Dan yang lain tentu bisa bergabung. Anda juga bisa selain di WA, Anda juga bisa telepon di 02716738123 atau SMS di 08139389.000. Siaran hari ini juga kita mengudara di live video streaming YouTube 102,2 Persada FM. Anda bisa live chat di sana untuk menyampaikan pertanyaan Anda terkait tumbuh kembang anak ataupun terkait perkembangan gerak terampil pada balita hari ini. Sesuai tema kita begitu ya. Jadi permainan apa saja Mas yang disarankan untuk anak-anak balita yang mendukung gerak terampil ini? Banyak Mas. Apa saja ya? Atau... Banyak. Sekarang permainannya lebih modern tentu. Dengan rule, dengan aturan-aturan yang tidak sesulit zaman dulu Mas. Main kelereng yang dulu ada aturannya loh. Ada garisnya seberapa jauh. Sekarang enggak gitu kan. Ya enggak tahu kenapa kok itu tidak dilestarikan ya. Saya tidak bisa memberikan penjelasan kenapa dan bagaimana ya. Mungkin karena memang ada pergeseran tentang secara kultur ya. Kultur untuk anak-anak bermain, adopsi anak-anak bermain itu kan sudah berbeda. Permainan yang sederhana yang bisa dilakukan itu lompat tali, itu ya bisa dilakukan. Lompat tali. Kalau sekarang ada namanya trampolin ya Mas ya. Trampolin itu biasanya kalau di pasar malam, kemarin di Sekaten itu ada yang besar itu banget itu ya. Sekaten di kampung-kampung itu juga banyak yang ada pasar malam. Trampolin untuk dia anak Anda di situ terus bisa loncat sendiri. Nah, itu juga bagus. Kalau zaman dulu kan nggak ada itu. Nggak ada. Nah, itu bisa. Jadi atau istilahnya ada playground ya, kalau di tempat-tempat sekarang, tempat mall atau pusat perbelanjaan ada playground, di situ ada trampolin, ada papan titian, ada mainan papan keseimbangan, jungka-jungki dan sebagainya. Itu semuanya bagus semua. Untuk item permainan yang bisa dilakukan untuk balita
dalam melewati fase perkembangan kemampuan gerak terampil atau motor skill itu tadi. Jadi tidak sulit sebenarnya Mas. Ajak aja ke sana, pasti anaknya seneng. Disuruh main, kita awasi. Mainnya satu aja atau banyak. Kalau dia mau main banyak, berarti wah bagus nih kemampuan motor skillnya. Kalau dia mainnya hanya satu trampolin itu sambil duduk aja, belum berani berdiri. Nah ini satu dulu, concern dulu. Memang ada fase adaptasi anak itu bermain dengan satu item permainan memang membutuhkan waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi begitu. Silakan Anda yang pagi hari ini menyimak ya, bisa dijalankan. Pasar malam di kampung-kampung itu juga banyak kok macam-macam variasinya. Trampolin ada, kemudian mancing juga fokus loh ya. Ya nyesarikan. Ngadok ke magnet sama magnet itu. Ya itu ya semuanya sekarang udah Mas. Jadi kalau ada istilahnya, wah itu nanti menghabiskan uang, saya rasa ya enggak semuanya lah dimainkan. Itu kan nanti bisa diprioritaskan mana yang anak saya sekiranya belum mampu untuk main itu. Kalau sudah mahir nggak usah diulangi lagi. Gitu kan. Ini apa namanya loncat-loncatnya belum terlalu bagus. Oke, ke trampolin aja deh. Ya di situ setengah jam aja ada bagus itu. Nanti kalau enggak melukis. Nah. Kalau melukis itu kan melatih jangan nyelepret. Iya. Itu melatih konsentrasi dan motorik halus di tangan Mas. Koordinasi mata dan tangan. Itu sulit itu. Kalau untuk anak 3 sampai 5 terutama anak-anak yang sudah TK dan itu hasilnya bagus, tidak melewati garis, hasil itu pasti kemampuan motor skillnya lebih bagus. Main motornya. Ya, di penghujung perjumpaan ini Mas Arief mungkin bisa disampaikan lagi, ditegaskan lagi, digarisbawahi apa ini pada utamanya kepada pendengar yang masih bersinggungan ataupun merawat bayi ataupun anak usia balita ini. Perkembangan gerak terampil atau motor skill ini akan dilewati pada balita kita di usia mulai usia 2 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Tergantung dari jenis stimulasi dan lingkungan di mana tempat anak itu bisa difasilitasi perkembangan kemampuan geraknya. Nah, ini kembali lagi tergantung bagaimana lingkungan dan stimulasi, seberapa kuat stimulasi untuk memaksimalkan anak ini mau memaksimalkan kemampuan gerak motor skillnya. Kalau lingkungannya dan support sistemnya, keluarga, orang tua itu bagus, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kalau kurang ya hasilnya juga bisa jadi ada kurang maksimal. Kurang maksimalnya dalam artian fasenya akan lebih lama. Jadi diharapkan orang tua mampu mendampingi secara maksimal bagaimana sih kemampuan gerak terampil pada putra-putrinya. Ada gerak lari, lompat, loncat, lempar, tangkap, tendang, kemudian naik tangga, cruising, climbing dan sebagainya. Itu bisa nggak sih? Itu kan, itu yang harus diperhatikan. Kalau memang kemampuan kinestetik atau geraknya cukup bagus, kita tinggal setting lingkungan tempat dia bermain, entah di lingkungan dengan tetangga, di tempat permainan khusus dan sebagainya. Saya rasa anak lebih bagus, lebih bisa maksimal lagi untuk mengeksplor, untuk memaksimalkan fase perkembangan kemampuan motor skillnya. Dan dalam kondisi normal tentu tidak ada kendala untuk melewati fase itu. Kondisi normal dalam artian tidak ada gangguan yang mengarah ke salah satu gangguan yang spesifik. Ya, contohnya yang tadi ada gambar hiperaktif itu kondisinya akan berbeda lagi pada anak dengan batasan yang normal. Nah, ini tujuannya kenapa sih motor skill itu harus dilewati? Ya, karena kemampuan gerak terampil itu adalah merupakan kemampuan yang cukup fundamental, cukup penting yang menjadi pondasi kemampuan-kemampuan di fase selanjutnya, fase akademik ya. Kalau setelah usia 6 tahun anak harus bisa masuk sekolah. Sekolah itu memang tidak membutuhkan kemampuan gerak yang banyak, tapi anak sudah terampil,
sudah mengarah ke minat dan bakat dan sebagainya. Nah, dalam menunjang kegiatan akademik membutuhkan koordinasi, konsentrasi, kecepatan, keseimbangan yang bagus, dan kemampuan dalam membuat decision making atau melakukan problem solving, menyelesaikan masalah. Itu berawal dari fase kemampuan gerak terampil atau motor skill. Jadi kalau ada anak-anak yang memang dalam secara behaviornya, perilakunya mungkin ada sedikit kendala, ya kita berupaya untuk memaksimalkan lagi nih. Bagaimana sih, mungkin kapasitas fisiknya kurang bagus. Nah, kemudian yang kedua yang mengganggu perkembangan fase motor skill development ini adalah secara fisik pada anak dengan gambaran obesitas. Nah, kalau dia obesitas tentu mager, Mas. Ya. Tentu mager, saya yakin pasti berat, jalan aja berat toh. Duduk aja berat loh, enaknya rebahan itu kan. Nah, itu kita menghindari bagaimana mencegah terjadinya epigenetik tadi yang saya sampaikan, dengan menata pola makan, dengan menata jadwal untuk beraktivitas fisik, tidak hanya duduk dan main HP saja sambil ngemil di sofa, rebahan dan sebagainya. Nah, anak-anak usia anak-anak sekarang harus kita cegah untuk tidak terjadi sindroma epigenetik itu tadi. Jadi itu hal-hal yang menurut saya sangat penting sekali di masa-masa sekarang terkait dengan perkembangan motor skill pada balita kita. Demikian Mas Ali. Baik, luar biasa. Ada banyak pelajaran pagi hari ini tentu yang bisa kita dapatkan sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak kita tentunya. Pak Syarif, terima kasih waktunya. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang akan datang, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak catatan, ada banyak manfaatnya. Silakan dicatat dan dipelajari sendiri. Ataupun Anda yang ingin menyaksikan siaran ulangnya, Anda bisa nanti akses di YouTube kami ya. Akunnya 102,2 Persada FM, 102,2 Persada FM. Dicari di videonya, galeri videonya, edisi mana yang Anda kehendaki, silakan ditonton ulang di waktu senggang Anda, entah nanti malam atau kapan, silakan sesuai dengan kebutuhan yang Anda cari. Baik pendengar, closing statement kita, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersalah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dari studio saya Adi Rahman, Switcherman Anofika Akbar dan produser Miftah Al-Firdaus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.